Shalom, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pagi ini. Dan terima kasih untuk persembahan pujiannya sekali lagi. Tadi sudah disampaikan liturgis akan ada undangan lagi. Jadi saya senang sekali. Kemarin hari Sabtu yang lalu kami melayani di Norwest dan saya melihat persembahan pujiannya dibawa ke sana. Dan lagu yang dinyanyikan saya bilang, bisa nggak dipersembahkan di kebaktian hari Minggu nanti. Dan sungguh sangat memberkati. Saya nggak menyangka suaranya sangat bertalenta sekali. Handi, thank you. Di bawah bimbingannya Pak Ruby, Pak Denny. Dan saya nggak menyangka suara Pak Agung dengan Pak Jimmy ada. Saya nggak tahu 20 tahun lebih kenalan kok baru hari ini lihat ada suara emas ya. Untuk kemuliaan Tuhan kita kasih tepuk tangan ya. Terima kasih Pak Agung dan Pak Jimmy, selamat bergabung dengan paduan suara ya. Pak Eriko, thank you ya. Kita doakan terus untuk Densi, khususnya yang masih ada di Pekanbaru karena maminya sakit. Kita doakan ya. Saudara, pelayanan ya itu adalah satu anugerah. Satu kasih karunia, kesempatan kita boleh melayani saudara. Saudara, pagi ini kita akan lanjut pada eksposisi atau perenungan dari kitab 1 Yohanes. Kita akan memperhatikan ayat 18 dari pasal 2 sampai pasal 3 ayat yang ke-10. Saudara, dikatakan ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara-saudara, saya yakin penulis dari surat 1 Yohanes atau 2 Yohanes dan 3 Yohanes, dan kita bisa menyaksikan Rasul Yohanes yang menulis bagian ini ketika Tuhan memberikan satu penglihatan, bahkan dia menuliskan kitab Wahyu. Dan Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang tidak mengherankan karena dia menyaksikan sampai di usia yang lanjut. Dan perkiraan penulisan bagian ini adalah masa-masa tua daripada Yohanes. Saudara, para komentator setuju bahwa surat ini ditulis oleh Yohanes. Walaupun tidak tertulis seperti surat-surat Rasul Paulus, didahului dengan satu pernyataan dari Rasul Paulus dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi sepakat daripada konsili bapak-bapak gereja menyetujui bahwa ini adalah tulisan dan penulisnya adalah Rasul Yohanes. Dan di dalam situasi yang bagaimana saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-18, Yohanes menyinggung adalah satu waktu yang terakhir. Saudara-saudara, waktu terakhir, saudara-saudara, ini adalah mencakup ada dari waktu kedatangan Yesus yang pertama sampai waktu yang kita sedang jalani, menantikan waktu di mana Kristus akan datang kembali yang kedua kalinya. Tetapi di dalam pemahaman yang kita perlu pahami hari ini saudara-saudara, karena mungkin banyak orang Kristen bertanya, waktu terakhir yang dikatakan oleh Yohanes maupun juga yang dikatakan oleh rasul-rasul lain, kita bisa perhatikan bahwa kapan itu datang. Yang dikatakan waktu terakhir itu kapan, saudara-saudara? Mencakup periode dari kedatangan Yesus yang pertama sampai yang kedua kalinya, tepatnya kapan? Tidak ada yang tahu, saudara. Bahkan orang-orang menunggu. Orang-orang Kristen dari abad awal, dari abad mula-mula. Kalau kita mencatat bagian ini dalam sejarah 2000 tahun yang lampau. Sampai sekarang. Kedatangan Yesus yang dinanti-nantikan tetapi belum nyata, saudara. Mungkin ada yang berkata kapan dan apakah benar akan datang. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa Kristus pasti akan datang kedua kalinya. Amin. Inilah yang menjadi dasar daripada iman kita, saudara-saudara. Dan dikatakan di sana yang perlu kita perhatikan di waktu-waktu terakhir ini, di zaman akhir ini, kita harus mewaspadai saudara-saudara.
Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan satu kalimat pendek, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Dan kalau kita memperhatikan dalam dunia yang saat ini dilanda dengan bermacam-macam kejadian, saudara. Saudara bisa menyaksikan setiap kali kita menyaksikan media sosial, kita menyaksikan berita-berita, kita menyaksikan dunia kita mengalami satu kejadian-kejadian perubahan-perubahan sosial masyarakat moral yang meresahkan. Saudara memperhatikan kejahatan, kerusakan manusia semakin keras, saudara. Saudara perhatikan di Australia tinggi sekali kekerasan rumah tangga, kekerasan di masyarakat. Kita lihat liputan-liputan berita hari-hari ini. Kasus-kasus, bahkan kasus pembunuhan. Berapa waktu yang lalu, minggu lalu saya menyaksikan pembunuhan seorang guru dari sekolah private school di Sydney. Dibunuh oleh mantan kekasihnya. Dan mantan kekasihnya juga bunuh diri. Nah, saudara perhatikan saudara-saudara. Belum lagi kita menghadapi bermacam-macam kehidupan. Saudara, anak-anak sekolah semakin sulit dengan hidup yang normal, yang wajar. Guru-guru Kristen sulit untuk berkarier. Mereka dipaksakan untuk mengiyakan dan tidak boleh mengkritik. Misalnya tentang LGBT, tentang abortus, dan seterusnya dan lainnya. Kesemuanya ini saudara sangat meresahkan kita. Meresahkan orang-orang tua, meresahkan anak-anak kita. Sebagai orang Kristen di tengah dunia yang semakin jahat seperti itu. Saudara. Dalam situasi dunia yang semakin menekan kita. Semakin menekan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap dituntut untuk setia beriman di dalam Dia. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang telah memanggil saudara dan saya. Lagu vokal grup tadi itu menyentuh saya karena itu lagu yang menantang kami. Saya masih hidup di tengah-tengah masa muda, masa remaja. Lagu ini sering dinyanyikan, apalagi kalau kebaktian-kebaktian kebangunan rohani. Berjuta-juta jiwa sedang menantikan. Saudara, itu gambaran kehidupan kita hari saudara. Dan Tuhan dan firman Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk tetap setia beriman di dalam Dia. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kembali. Saudara-saudara, ayat yang ke-18 menjelang akhir zaman ini muncullah seorang antikristus dikatakan. Di zaman akhir antara kedatangan Kristus yang pertama sampai kedua ini saudara-saudara. Di waktu terakhir yang kita pahami sebagai satu kesempatan terakhir. Ini bicara tentang kairos saudara. Kita kalau bicara tentang kairos saudara-saudara. Jangan kita hitung dengan durasinya. Berapa lama, berapa jauh saudara. Tetapi ini berkenaan dengan kesempatan kairos. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan kita ini enggak banyak kesempatan lagi. Dikatakan oleh firman Tuhan, Dia akan datang kembali di akhir-akhir ini, saudara. Dia akan datang, saudara. Kalau Dia enggak datang pun kita yang akan datang kepada Dia. Berapa banyak teman-teman, sahabat-sahabat, apalagi di masa COVID-19 yang lalu, saya tidak menyangka. Orang yang masih muda belia, sahabat-sahabat saya, teman sekolah, teman sekelas. Ketika saya dapat berita telah berpulang, telah berpahala kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini adalah yang kita hadapi, saudara-saudara, bahkan sebuah tantangan yang besar, saudara. Yohanes menyebutkan di sini adanya antikristus. Antikristus dikatakan. Saudara, biasanya kalau bicara tentang antikristus, kita ingin tahu siapakah antikristus itu. Ini tokoh yang mana? Ini figur apa? Siapakah antikristus itu? Saudara-saudara, Yohanes menyebutkan banyak antikristus. Kalau kita melihat arti kata istilah antikristus, anti artinya adalah berlawanan.
Anti artinya adalah bertentangan, menentang. Saya punya beberapa alergi dan saya diminta untuk minum obat anti alergi ini. Artinya anti alergi, obat yang bisa melawan alergi itu. Saudara-saudara, antikristus itu artinya sesuatu yang melawan Kristus. Yang berlawanan dengan Kristus di dalam hal apa, saudara-saudara? Ini mencakup banyak aspek, termasuk aspek karakter, termasuk aspek tindakan, dan di bagian ini termasuk aspek apa? Filosofi, termasuk apa? Pengajaran, saudara. Sedangkan nama Kristus yang ditekankan di dalam Alkitab adalah artinya Mesias. Mesias yaitu yang diurapi, Kristus yang diurapi sebagai raja. Secara singkat saudara-saudara di pasal 2 ayat 18, kalau kita memperhatikan sampai ayat-ayat berikutnya saudara, yaitu bagaimana kita diminta untuk mewaspadai berbagai macam roh dan aktivitas dari para antikristus yang menyesatkan. Apa saja itu saudara? Saudara-saudara, dikatakan saudara-saudara yang pertama, ini ada 3, aktivitas ataupun dikatakan yaitu spirit antikristus itu yang menyesatkan itu. Meninggalkan persekutuan orang-orang percaya yang sejati. Saudara, ini sebuah tanda, saudara-saudara, ini berarti secara hurufiah mereka meninggalkan gereja. Mereka meninggalkan gereja yang sejati. Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok, mungkin juga memakai satu istilah gereja, tetapi gereja yang sesat. Saudara-saudara, pada dasarnya spirit antikristus itu tidak menyukai persekutuan dengan orang-orang percaya. Spirit daripada antikristus semacam ini menyesatkan karena apa, saudara? Mereka berpikir tidak perlu bersekutu. Apalagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Saudara-saudaraku, gereja sangat menekankan persekutuan. Persekutuan di dalam Kristus, persekutuan di dalam Dia. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-19 ada yang menyentak sekali, dikatakan di sana ayat 19 disebutkan, saudara, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan mereka itu berasal dari kita. Saudara jangan kaget, mungkin kita berbicara, Pak, ini siapa yang menerima surat ini, saudara? Jelas Yohanes ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah percaya. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan juga membiarkan gandum dan lalang itu bersama ada. Saudara, hari ini jangan kaget kalau kita melihat bagaimana kehidupan kekristenan, saudara. Kristen itu ada 2 macam, Kristen sejati dan Kristen palsu. Kristen palsu dan Kristen yang sejati. Saudara-saudara kita hari ini, saudara-saudara, menghadapi kehidupan seperti itu, saudara. Maka tidak heran, saudara-saudara, kita melihat di dalam kehidupan ini. Ini perlu diuji, perlu ditekuni kehidupan kita, saudara. Kita berbagai macam dihantam kanan kiri, kita ditekan sana sini, saudara. Hati-hati. Sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku Kristen tetapi sesungguhnya bukan. Saudara, tanda yang kedua ini adalah kalau kita memperhatikan di sini, kita perlu waspada karena antikristus. Antikristus itu adalah menyangkal Kristus. Menyangkal Yesus yang adalah Kristus.
Ayat yang ke-22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, ayat 23 dikatakan, sebab barang siapa menyangkal Bapa, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Saudara-saudara, menyangkal Yesus yang adalah Kristus. Antikristus menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara sekalian, dengan menyangkal Yesus dikatakan, mereka otomatis menyangkal Allah Bapa. Menyangkal Bapa. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka menyangkal Yesus yang diurapi, dikata di sana. Saudara, Yesus yang diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus secara tidak terbatas. Saudara, ini harus dipahami, saudara-saudara. Mungkin di kelompok-kelompok kecil mendiskusikan hal ini. Kita harus paham dua natur Kristus. Kita melihat Allah, kita di dalam ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara. Satu kesatuan, satu esensial, saudara. Satu substansial, saudara, setara. Tetapi kita harus memahami, saudara-saudara, ketika memahami pribadi Kristus, ada dua natur dalam pribadi Kristus. Natur sebagai Allah yang sejati 100%, natur sebagai manusia yang 100%. Inkarnasi Kristus, inkarnasi Yesus. Dia merendahkan diri sedemikian rupa, mengambil rupa sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, Yesus sebagai manusia, ia diurapi. Dan Yesus menurut natur ilahinya, ia mengurapi saudara dan saya. Saudara sekalian, inilah kedalaman daripada kehidupan orang beriman, memahami, mengenal Kristus. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pada Kristus. Karena dengan kita mengenal Kristus, mengenal Anak, kita mengenal Bapa, dengan kita memiliki Kristus, kita memiliki Bapa. Saudara-saudara, antikristus menyangkal Yesus yang adalah Kristus, Sang Mesias. Yang ketiga, saudara-saudara, yang kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenal orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat 26. Antikristus itu berupaya menyesatkan umat Tuhan. Berusaha ini dalam bentuk kata kerja. Kata kerja aktif dan present tense. Spirit antikristus menunjuk orang-orang yang mau menyesatkan orang-orang Kristen. Saudara-saudara, mereka giat sekali. Bagaimana kita menyikapinya, saudara? Bagian yang kedua ini yang kita akan bicarakan. Untuk perenungan saudara dalam aplikasi Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, seorang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, niscaya dia pasti akan hidup di dalam berkat Allah, dalam perlindungannya. Cara satu-satunya yaitu kita setia kepada Kristus, yaitu dengan bertekun melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang berpusat pada Kristus, bersandar pada Roh Kudus, dan melalui doa-doa kita, saudara-saudara. Ayat 27 dikatakan di sana, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu dengan segala sesuatu. Pengajarannya itu benar, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ada kata kunci yaitu tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, tetap tinggal di dalam Kristus. Artinya hati kita terbuka selalu, saudara-saudara. Kita seringkali sebagai orang-orang Presbyterian kan sudah tinggal
Kan orang Kristen sudah selamat, sekali selamat, selamanya selamat, saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita diminta untuk tetap. Ini perlu waktu, konsisten, kita perlu ketekunan, kita memerlukan kegigihan, kita memerlukan keterbukaan. Menjadi Kristen yang bertumbuh itu bukan otomatis. Bukan sifatnya seperti mekanik arloji, jadi langsung jalan terus. Habis baterainya, habis. Tidak. Kita berusaha dikatakan, kita bertekun dan kita di dalam Dia. Ketika kita hidup dalam keistimewaan, kita hidup di dalam berkat Allah, kita harus mentaati firman-Nya. Kita taat dan setia akan firman-Nya. Itu artinya yaitu tinggal di dalam Kristus. Kita sudah diselamatkan, tentunya berada di dalam satu relasi, dalam satu hubungan yang intim, yang unik, persekutuan di dalam Kristus dikatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pikir-pikir hari-hari ini, saudara, seringkali kita orang-orang Kristen lalai mengasihi Tuhan. Seringkali kita lebih tertarik pada dunia. Seringkali saudara dan saya terlena dengan kenyamanan sehingga kita menjauhi Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam Dia. Seringkali dunia lebih memikat kita dengan tawaran-tawarannya, dengan cobaan-cobaannya yang memikat kita, yang menggiurkan, yang hebat itu, saudara. Seringkali cobaan iblis itu begitu kuat sehingga kita dijatuhkan oleh si iblis itu. Karena kita memang lemah imannya. Ingat, kalau kita mendekatkan diri pada dosa, itu pasti menjauhkan diri dari Tuhan. Ini logika. Maka tokoh-tokoh reformasi, Agustinus menyatakan satu statement yang luar biasa, diteruskan oleh Luther. Dia katakan, hidup coram Deo. Hidup di hadapan Allah, hidup yang berkenan kepadanya. Hidup dengan transparan, hidup tidak munafik, mengasihinya, bahkan mentaati perintah-perintahnya. Itu hidup di dalam Kristus. Apa saja alasan membuat kita bisa terus tinggal di dalam Kristus? Saudara, kalau saya menyaksikan teman-teman yang melayani dari waktu-waktu lampau sampai sekarang, dengan konsisten, saya yakin ini berkaitan dengan firman Tuhan ini. Ayat 28 dikatakan di sana, sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh kebenaran, keberanian percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ayat 27, tinggal di dalam Dia. Itu mencatat, mengkaitkan dengan pengurapan. Artinya apa, saudara? Yang membuat kita bisa terus tinggal di dalam Kristus, ini berhubungan dengan saat ini, masa kini adalah pengurapan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus yang terus-menerus mengajar kita, mengajar umatnya. Pengurapan di sini berarti tentang Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan kepada kita pengenalan kebenaran itu, yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang serba penuh dengan tantangan ini. Saudara, ayat yang ke-20 juga disinggung, saudara. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya, saudara. Saudara, di dalam perjanjian lama mengingatkan kita, saudara-saudara, itu yang diurapi ada 3. Yang pertama nabi, yang kedua imam, dan yang ketiga raja. Raja berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan justice. Kalau bicara tentang iman, ini berkaitan dengan holiness, berbicara tentang kesucian, kekudusan. Ketika kita berbicara tentang nabi, ini berkaitan dengan pengenalan atau pengetahuan. Ia diutus, nabi itu diutus untuk mengajarkan, untuk menyatakan kehendak Allah, untuk mengetahui kehendak Tuhan.
Saudara-saudara, kita tahu diurapi pengurapan yang dari nabi, di atas segala nabi, yaitu Kristus. Yesus Kristus itulah yang membawa pengenalan akan Dia. Pribadi yang diurapi tandanya adalah mengenal Dia, mengenal Allah, saudara. Ayat yang ke-21, orang yang diurapi ada orang yang mengenal kebenaran, dapat membedakan yang benar dan yang salah. Kristus mengetahui mengurapi kita dengan Roh Kudus dan membawa kita pada pengenalan akan kebenaran, saudara-saudara. Sebaliknya orang yang anti Kristus itu digambarkan menghidupi dusta, kebohongan. Dusta di sini jangan diartikan fitnah, hoax dan lainnya, tetapi ini berkenaan dengan berita Kristus, berkenaan dengan memberitakan Kristus yang berbeda. Maka Paulus itu dalam surat Galatia mengagetkan, ada pemberita-pemberita yang memberitakan apa? Different gospel, Injil yang lain. Saudara-saudara, memberitakan Kristus harus sesuai dengan apa yang diberitakan oleh kitab suci. Berhubungan dengan masa kini, pengurapan Roh Kudus. Saudara dan saya ada pengurapan Roh Kudus, saudara. Berhubungan dengan masa depan, saudara-saudara. Seorang yang ada di dalam, tinggal di dalam Kristus itu ada orang yang memahami akan doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat yang ke-28 mencatat alasan untuk kita hidup dalam kebenaran, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Kebenaran Tuhan Yesus tegas sekali, saudara, yaitu melalui firman-Nya. Berkenaan dengan masa depan, yaitu kita bicara berkenaan dengan masa depan kita ada Kristus dalam hidup kita yang akan datang, yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Bagian yang ketiga berhubungan dengan masa lalu. Kalau kita baca di dalam pembacaan yang dibacakan liturgis tadi, ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru. Dilahirkan baru. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lahir dari Allah, ini muncul berkali-kali di dalam surat 1 Yohanes. Born again, lahir baru, lahir baru. Karena kesadaran bahwa kita dilahir barukan di dalam Kristus, seharusnya ini memotivasi kita. Memampukan kita untuk hidup tinggal di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Saudara, di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir kita melihat apa sih ciri-ciri anak Allah yang sejati, Kristen yang sejati. Saudara, yaitu mengalami kasih yang besar. Ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, dikatakan di sana. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-1, kedua, dan ketiga ini, saudara-saudara, kita bisa melihat ciri daripada orang Kristen yang sejati, mengalami kasih Allah yang besar. Mengalami kasih yang sejati itu, saudara-saudara. Saudara dan saya di dalam Dia Tuhan kita itu menyertai hidup kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, saudara, dan berhak mendapatkan warisan surgawi. Sehingga anak Allah itu memiliki prinsip hidup dengan tujuan hidup yang berbeda yang ada di dunia ini. Yang kedua, ciri yang kedua adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ayat yang kedua dikatakan apabila Kristus menyatakan diri, Ia akan menjadi sama seperti Dia. Ini merupakan hal yang pasti terjadi. Menjadi serupa dengan Kristus adalah suatu kenyataan yang telah ditentukan Allah di dalam kekekalan, saudara. Kebenaran ini seharusnya menjadi satu buah identitas kita. Dan kita boleh patut mensyukuri selalu. Dan yang ketiga, hidup dalam kesucian. Ayat yang ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Bagian ini pada dasarnya mengajarkan bahwa hanya di dalam Kristus kita dimampukan hidup dalam kesucian yang sejati, yaitu hidup dalam kemenangan atas dosa. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara-saudara? Ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini berbicara bahwa Kristus datang untuk menghapuskan dosa manusia. Saudara-saudara mencatat tentang dosa merupakan pelanggaran dan ini adalah pelanggaran atas hukum Allah. Tetapi saudara, kedatangan Kristus itu menghapuskan segala dosa. Kata menghapus ini juga dipakai dalam surat 1 Yohanes. Pasal-pasal ke-1. Menunjuk pada Yesus sudah menanggung dosa kita. Ketika kita datang minta pengampunan dosa. Ia menanggung dan memberikan pengampunan kepada umat manusia yang datang kepada dia. Alkitab menunjuk bahwa Kristus ya satu-satunya syarat yang memenuhi untuk menghapus dosa. Ayat yang kelima, saudara, di dalam dia tidak ada dosa. Ini mengingatkan pada satu pemahaman konsep daripada korban yang ada di dalam perjanjian lama. Haruslah tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini yang menggambarkan Kristus sebagai anak domba Allah yang tanpa dosa, yang memenuhi syarat untuk menghapus dosa kita. Dan dikatakan di sana ciri-ciri berikutnya adalah Kristus yang kita kenal memampukan kita hidup tidak dalam dosa lagi. Ayat yang ke-6 saudara-saudara mencatat bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar, kita tidak berbuat dosa lagi. Apa artinya, saudara? Apakah kita tidak perlu doa pengakuan dosa, tidak perlu minta pengampunan dosa? Apakah ini pengajaran yang menekankan perfeksionisme? Padahal dalam surat pasal 1 ayat 8, kalau kita mengaku tidak berdosa, itu berdusta. Apa yang dimaksudkan? Apa artinya tidak lagi melakukan dosa? Yohanes mengajak kita untuk senantiasa mengaku dosa. Untuk senantiasa memohon pengampunannya. Yang dimaksudkan lagi di sini adalah tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Melainkan memiliki kesadaran akan keselamatan di dalam Kristus yang boleh kita dapatkan, yang boleh kita syukuri dan kita taati, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang kedua, saudara yang kekasih, sekarang kita ini anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, saudara. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi saudara, kesempurnaan itu bergantung pada apa, saudara? Yohanes menekankan di sini bergantung pada pernyataan Kristus, pernyataan diri Kristus kelak. Waktu dia datang kembali, ini merupakan pengharapan yang pasti dan bukan kosong. Saudara, ini perlu kita pahami, seorang yang memiliki pengharapan, saudara-saudara, pengharapan bahwa Kristus akan datang, dia akan menyempurnakan segala sesuatu. Maka di dalam doktrin kehidupan manusia, di dalam antropologi berkenaan dengan dosa, ketika manusia ada di dalam Kristus, dari pandangan firman Tuhan bisa tidak berdosa. Seorang yang jatuh dalam dosa tidak bisa tidak berdosa, tetapi seorang yang sudah ada dalam Kristus, dia bisa tidak berdosa. Tapi manusia ini kadangkala lengah. Tetapi pada waktunya ketika Yesus datang kedua kalinya, kesempurnaan itu tiba. Tidak bisa berbuat dosa lagi kita. Yohanes ingin menekankan seorang yang punya pengharapan demikian, saudara-saudara. Pengharapan yang satu itu, ini ada bicara yang tunggal. Sedangkan manusia, pikiran manusia, hati manusia itu seperti gambarannya itu bercabang-cabang seperti virus COVID-19 itu. Banyak cabang-cabangnya, saudara. Sedangkan pengharapan itu harusnya satu kepada Kristus yang akan datang kedua kalinya. Yang akan menyempurnakan segala sesuatu.
Bukan saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian jangan punya pengharapan yang lain. Anak-anak kelas 12 yang sebentar akan sekolah ke universitas, tidak usah harap-harap masuk uni. Tidak usah harap-harap masuk bisa ke jurusan yang Tuhan sudah sediakan. Bukan itu maksudnya. Yang bekerja sebagai kaum profesional, sudahlah tidak usah kerja, tidak usah cari uang, tidak. Bukan pengharapan itu tidak boleh, saudara. Tetapi ada pengharapan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih utama, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini akan menghibur kita, akan menguatkan kita, saudara. Ketika kita berkata diri kita lemah, kita akan berkata kepada dunia, hari ini tidak mudah hidup. Ketika kita melihat kedukaan, kematian, kita melihat keterpisahan, kita melihat pergumulan demi pergumulan, saudara. Ada penghiburan yang akan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan, yaitu pada waktu Yesus datang kedua kalinya, pengharapan itu menjadi nyata. Menyempurnakan semuanya. Jadi kalau saya mengajak saudara bernostalgia, itu mengenang di masa lalu yang indah-indah. Tetapi mari kita melihat ke depan, punya pengharapan. Pengharapan kita itu bukan harap-harapan, bukan mudah-mudahan, bukan mimpi di siang bolong, tidak. Itu kepastian, saudara. Dan inilah Yohanes menekankan, menaruh pengharapan kepadanya, kepada Tuhan yang menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci, dikatakan di sana. Ada lagu yang indah ya, ku mau disempurnakan selalu seperti Dia yang sempurna. Itu bukan berarti Yesus tidak sempurna, sedang disempurna. Dia sempurna, akan menyempurnakan kita. Amin. Ini yang mendorong kita. Pengharapan ini suatu yang bersifat kepastian. Kepastian keselamatan di dalam Kristus yang akan datang kedua kalinya. Inilah yang memberikan dorongan kita untuk menjalani hidup dalam kesucian. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan di sana, inilah tandanya anak-anak Allah. Anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudara-saudara. Kalau kita balik dengan kalimat yang positif, kalimatnya demikian. Namun dikatakan di sana, anak-anak Allah itu berbuat kebenaran. Tandanya yang kedua adalah anak-anak Allah itu mengasihi saudara-saudaranya. Di zaman gereja mula-mula, saya akan tutup sebuah kesaksian ini. Di tengah-tengah perjalanan gereja awal, gereja mula-mula, saudara. Kita tahu orang-orang Kristen di abad itu hidup menderita. Pada zaman pemerintahan Romawi yang menguasai Palestina, Israel, Timur Tengah. Hari itu banyak mengalami penindasan. Orang-orang Kristen ditindas. Penganiayaan terjadi di sana-sana. Penganiayaan yang besar-besar terjadi pada orang-orang Kristen. Mereka banyak yang dibunuh, disiksa, banyak yang meninggal. Tetapi ada kisah yang menarik dan mengagumkan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang bertahan. Setia, tetap berharap pada kasih Allah. Tidak meninggalkan Allah walaupun hidupnya sulit. Salah satunya adalah Bapak Gereja Chrysostom. Chrysostom ini adalah seorang Bapak Gereja yang sangat terkenal di abad awal. Dia ditangkap oleh Kaisar Romawi dan karena imannya dia diadili, dipaksa untuk menyangkali Yesus. Kalau tidak mau akan dihukum. Memang kalau dia tidak mau dan tetap bertahan dan setia pada Tuhan, dia akan dihukum. Kaisar mau memasukkan ia penjara. Kaisar akan masukkan ke penjara. Penasehat Kaisar berkata, jangan Kaisar. Oh no, don't do that. Jangan lakukan itu. Dia senang nanti. Di penjara dia lebih senang karena di dalam penjara dia bisa dengan bebas tenang bersekutu dengan Tuhan. Kalau gitu Kaisar berkata, bunuh saja dia. Jangan dibunuh. Kalau dia dibunuh, dia senang dan pasti bersyukur karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus.
Kalau gitu apa? Pastilah. So what? Apa lagi? Penasihat itu berkata pada kaisar itu, untuk menyiksa Chrysostom dengan cara yang demikian. Paksa dia untuk berbuat dosa dengan tidak mentaati firman Tuhan, dengan tidak mengasihi Tuhan, biar dia tidak bergaul dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa berhasil membuat dia berdosa pada Tuhan, dan itu akan menghancurkan dirinya. Chrysostom memiliki iman yang murni. Dia taat akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, bagian ini mengajak kita berbicara. Mari kita datang. Mungkin di dalam pengakuan iman kita tidak anti Kristus. Tetapi dalam kehidupan kita, banyak di kalangan orang-orang Kristen hidup di dalam dosa. Kiranya Tuhan boleh menolong kita hari ini. Surat Yohanes memberikan teguran, tapi sekaligus memberikan penghiburan, memberikan dorongan bagi kita untuk kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sejati. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita. Selamat memasuki pekan yang baru. Tuhan menyertai kita. Amin.